Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, pagi, sore, malam buat siapapun kalian yang kebetulan menyaksikan video ini. Hari ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional, yang mana adalah salah satu bab pada kelas 7 pelajaran informatika. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Mona Lisa yang berasal dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita akan membahas tentang apa itu berpikir komputasional. Menurut kalian, apa itu computational thinking atau berpikir komputasi? Berpikir komputasi adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Definisi lain, berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Atau, berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan juga untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. Kemampuan berpikir komputasi sama sekali bukanlah kemampuan untuk membuat program berbasis komputer. Oke? Lalu, berpikir komputasi memiliki beberapa cabang, yaitu salah satunya berpikir memecahkan masalah kompleks atau complex problem solving. Apa itu? Adalah untuk memperjelas suatu masalah yang sangat kompleks dalam kehidupan nyata. Atau dengan kata lain adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah yang kompleks serta mengerti dan memahami tentang informasi yang berkaitan. Selanjutnya ada berpikir sistem. Apa itu berpikir sistem? Yaitu adalah cara berpikir dengan menggunakan salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian pengambilan keputusan atau pilihan dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Lalu ada lagi, apa itu berpikir kreatif? Apa itu berpikir kreatif? Adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original. Pada prosesnya, tidak harus selalu membuat konsep yang benar-benar baru. Kamu juga bisa berpikir kreatif melalui benda-benda ataupun ide-ide yang berwujud dalam pikiran kamu. Oke? Lalu, metode-metode berpikir komputasi meliputi 4 hal. Pertama ada dekomposisi, abstraksi, pattern atau pengenalan pola, dan algoritma. Oke, kita akan bahas tentang yang pertama itu apa sih? Dekomposisi atau pemecahan masalah. Dekomposisi adalah memecahkan masalah menjadi lebih kecil sampai ke pokok masalah, hingga kita menyelesaikan suatu masalah tersebut satu persatu dan mengidentifikasi dari mana masalah itu datang. Contoh sederhananya adalah sebuah potongan kue besar, kita potong-potong menjadi bagian yang kecil agar lebih mudah untuk memakannya. Lalu kalau contoh nyata dalam komputer itu misalnya memecah drive atau komputari sesuai dengan penyusunannya, misalnya file dan folder. Lalu kita akan lanjut ke abstraksi. Apa sih itu abstraksi? Abstraksi adalah melakukan generasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Contohnya apa sih kalau di dunia nyata adalah mengenali pola file dokumen, file sistem, file eksekusi, atau struktur data file. Oke? Selanjutnya ada apa ya? Selanjutnya ada pengenalan pola.
Apa sih itu pengenalan pola? Biasanya di dalam sebuah masalah terdapat pola-pola tertentu untuk memecahkan. Di situ kita dituntut untuk mengetahui sendiri bagaimana pola tersebut. Contoh ya. Nah, ini. Misalnya pola ini berarti solusinya ini, yang kayak gitu ya, sesuai dengan pola-polanya. Lanjut. Kita akan masuk ke berpikir secara perancangan algoritma. Algoritma adalah pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahap demi tahap, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah-langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Contohnya adalah di sini menyiapkan sarapan pagi yang dapat kalian lihat di alur algoritmanya ya. Jadi periksa makanan dan sebagainya. Nah, seperti ini adalah contoh algoritma sarapan. Nah, kurang lebih seperti itu berpikir komputasional hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, kalian bisa menanyakannya di kelas. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mati.